Tiba-tiba kucing itu berubah jadi ular. Sumpah itu kerasa banget kayak ular tuh kayak berjalan di dada tuh bener-bener kerasa banget. Halo guys, welcome to my video. Mifalis, Mila, Padlan, Lilis. Oke, di episode kali ini kita bakalan bercerita yang tentang horor-horor nih guys. Yaitu cerita tentang kejadian yang saya alami di 2021. Oke guys, so buat kalian yang penasaran sama cerita horornya ini, kalian boleh tonton terus dan tonton sampai akhir ya. Ini Pokoknya tuh ceritanya bener-bener horor horor apa banget. sih gitu, horor gimana. So kalian yang masih penasaran, Masih penasaran, jangan di skip ya. ya Tonton tonton sampai terus selesai. sampai selesai. Jadi cerita ini berawal dari 2021. Oke. Ketika saya diam di pondok pesantren. Nah, di situ saya bersama teman-teman saya tuh karena setelah pulang sekolah itu masih ada waktu ya, masih ada Oke. waktu sebelum zuhur. Jadi di sebuah pesantren itu tuh emang juga ada ya di belakang pesantren itu kebun. Kebun itu tuh bener-bener luas banget, hektar-hektaran. Nah, disitulah kejadiannya. Saya mungkin emang bandel kali ya. Iya. Saya emang bandel. Saya nggak izin sama ustadz, sama semuanya. Saya nggak izin untuk keluar dari Pondok, daerah ya. pondok gitu. Saya main di situ ya. Saya main bersama teman-teman saya. Di situ kita tuh mengerjai teman kita yang baru masuk pondok. Karena Iya. kita di sini udah lama ya. Usil dan Jahil. Usil ya. Jahil tuh. Kita kerjain tuh di situ. Nggak lama sih dikerjainnya. Dan singkat cerita, di situ saya sompral. Pas udah nyampe ke tempat itu tuh, saya tuh sompral. Bilang, "Hey, lu tahu gak? Sebenarnya di sini tuh negeri." Saya sambil nunjuk gitu. Saya sambil nunjuk ke arah mana aja gitu. Ya. Saya sambil nunjuk, habis itu di situ kita langsung pulang karena udah waktunya zuhur, waktunya sholat. Di situ kita sholat, di situ mulailah kena. Di situ yang kena tuh dua, saya sama temen yang tadi yang diusilin. Iya, Nah, ini. di situ setelah sholat zuhur, kayak tuh tiba-tiba berdua orang, saya sama teman saya tuh pusing gitu, nggak tahu kenapa Iya. kayak pusing, demam tiba-tiba gitu kan. Kalau Kayak udah merasa nggak enak ya. nggak enak banget enak badan. banget. Sumpah nggak enak banget di situ. Nah, setelah itu temen saya itu langsung tidur ya. Saya sama temen saya langsung tidur. Tapi temen saya ketika bangun tidur dia udah nggak ngerasa apa-apa lagi. Tapi saya beda dengan saya. Di situ pas saya bangun, tiba-tiba tangan saya tuh sumpah sakit banget di bagian tangan kiri. Gak tahu kenapa kayak berat banget gitu. Iya. Berat sumpah di situ. Setelah itu kebetulan rumah saya juga deket dengan pondok ya. Saya masih saudaranya yang punya pondok itu. Saya pulang ke rumah. Saya cerita semuanya kayak, wah kenapa gitu. Habis itu saya tidur. Nah, cerita ini tuh berawal dari tidur itu. Oke. Sumpah. Setelah itu, Setelah itu saya tuh tidur. ya. Dalam keadaan masih sakit kan. Masih sakit. Dan saya tidur, tiba-tiba pas di waktu tidur itu, saya ada di tempat itu, di tempat yang tadi, Oke. di dalam mimpi, Ya, mimpi, di dalam mimpi di dalam mimpi itu, dan tempat itu bukan kebun, ternyata istana. bukan istana, tapi kayak, gunung. enggak bukan gunung, Samudra. jadi bukan, jadi di dalam itu tuh kayak tiba-tiba di tempat itu tapi banyak warga dan banyak rumah sekali. Oke. Nah di situ posisinya saya tuh mau nikah. Bayangin mau nikah dong. Tapi itu mimpi. Iya di dalam mimpi. Sumpah demi Allah. Iya, Itu iya. sumpah ya, nggak bohong sama sekali, nggak ada yang namanya di sini Rekayasa, bohong-bohongan. Rekayasa nggak ini ada. beneran ada pada diri saya sendiri. Oke. Nah di situ saya nikah. Tapi saya sumpah demi Allah ya, di situ nggak ada orang tua saya. Nggak ada sama sekali, nggak ada orang tua, nggak ada keluarga saya sama sekali. Ya. Di situ saya tuh udah pakai jas kayak biasa setelan mau nikah gimana sih gitu kan. Oke. Mau nikah. Itu tuh banyak rombongan yang ikut serta dalam pernikahan tersebut gitu. Oke. Tapi sumpah anehnya tuh nggak ada yang kenal satu sama lain pun gitu. Nggak ada yang gua kenal. Oke. Nggak ada yang gua kenal. Ketika gua mau ijab kabul di meja tersebut,
Nah, si pengantin ceweknya datang. Kenapa? Si pengantin ceweknya itu pakai baju serba putih semuanya. Ya. Di antin sama dayang-dayangnya. Duduk di sebelah saya. Di situ saya nggak tahu hakimnya siapa gitu kan, penghulunya siapa, itu semuanya nggak kenal, semuanya nggak ada yang kenal gitu. Di situ saya ijab kabul. Ya. Setelah ijab kabul, di situ tuh 3 kali salah. Ya. Salah penyebutan di bagian namanya. Tapi kenal sama ceweknya? Enggak, sama sekali semuanya nggak kenal. Untuk nama ceweknya itu siapa? Nah, di situ saya ijab kabul. Dalam hati saya gini, lah kok kenapa salah? Sedangkan ijab kabul kan kayak saya terima nikahnya bla 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 Iya. semua. Kan kayak gampang kata saya tuh kalau ngomong ijab kabul kan kabul, gitu. Tapi kenapa ini salah terus di bagian nama? Nah, udah 3 kali salah, tiba-tiba si cewek ini, si pengantin ceweknya itu ngebuka mulut bener-bener lebar banget. Iya. Betul gak sih kayak mulut? Ini kan kita mulut kecil ya. Iya. Dia nyebutin namanya itu sambil madep ke gini. Ha, gitu. Dia nyebutin namanya tuh sambil kayak si mulutnya tuh terbuka lebar sampai muka saya tuh mungkin masuk kali. Iya, bisa masuk. Itu saya langsung gini, langsung diem, saya langsung lari. Saya langsung lari, langsung nyamperin Ya. orang tua saya, ibu saya tuh. Saya langsung nyamperin ibu saya. Ibu saya tuh ada sih di sebuah hutan, di situ ada danau kecil. Ya. Ibu saya lagi nyuci kaki, saya langsung nyamperin. Di situ langsung nyamperin tuh, saya bilang pakai bahasa Sunda ya. Kalau pakai bahasa Sunda gini, Umi, dan kalau di bahasa Indonesiain, Umi dan masih belum pengen nikah. Masa depan dan masih panjang. Dan masih pengen ngaji. Dan masih pengen ini itu. Dan gak mau nikah, Mi. Kata Umi dan gini, ya udah pulang aja ke rumah. Singkat cerita saya pulang ke rumah. Di dalam mimpi itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ada di rumah. Ya. Nah, setelah di rumah ini, ya, si cewek ini datang ke rumah. Ya. Gak tahu kenapa tiba-tiba ada di rumah aja. Si cewek ini datang ke rumah. Umi saya yang bilang kayak, Dan, tuh perempuan itu datang lagi. Ya Umi gimana dong, gimana? Itu saya panik. Di situ saya panik. Nah, setelah panik itu, pertama seingat-ingat saya tuh setelah itu panik, kata Umi saya tuh gini, oh ya udah, kamu diem aja di kamar. Oke. Ya, kamu diem di kamar, biar Umi aja yang ngadepin. Ya udah tuh Umi ngadepin. Umi tuh langsung masuk ke si perempuan itu langsung masuk ke ruangan tengah Ya. sama Umi tuh. Saya dipanggil. Si perempuan ini nanya, Apa? kamu kenapa kabur? Kamu nggak mau nikah sama saya? Ya. Kamu kenapa? Kata Andan bilang gini, maaf sebesar-besarnya. Ya. Bukannya Andan kabur, bukannya Andan mau apa-apa, tapi jujur Andan masih nggak mau nikah. Masa depan Andan masih panjang, Andan masih pengen ngaji, pengen ini itu. Iya. Oh ya udah atuh kalau gitu. Dia tiba-tiba keluar dari rumah udah nggak ada, nggak tahu kemana. Terus di situ saya terbangun ya, bangun udah tuh, udah bangun. Saya tidur lagi. Ya. Saya kan tidur sambil megang kucing ya, sambil meluk kucing karena saya tuh pencinta kucing kan, di rumah banyak kucing. Jadi saya tidur sambil meluk kucing. Saya tidur, tiba-tiba ketika saya tidur lagi, saya ada di depan makam teteh saya, kakak perempuan saya. Ya. Tiba-tiba ada di makam kakak perempuan saya. Di situ kayak, hah kok ada di sini? Itu beneran? Beneran asli. Tiba-tiba kayak ada di depan makam aja gitu. Gak ada pelantaran apapun. Nggak ada, tiba-tiba ada di situ aja di depan makam. Oh, bukan mimpi. Mimpi, itu mimpi. Di dalam mimpi itu tiba-tiba ada di situ. Terus setelah itu saya tuh kayak aneh kok ada di sini. Tiba-tiba semua tuh kayak awalnya terang tuh jadi gelap. Ya pasti. Jadi gelap itu sumpah demi Allah. Saya kan takut ular ya. Ya. Di depan saya tuh banyak ular hitam segede-gede gini mungkin ya. Ular hitam itu segede-gede gini lewat di depan-depan saya. Ada yang biasa gitu kan normal, terus ada yang kayak king cobra gitu jalannya sambil si palanya tuh naik gitu. Yang kayak gitu kayak saya takut. Saya mundur, adalah yang keinjek sama saya satu. Apa? Itu ular juga, ularnya ada yang keinjek sama saya satu. Kan saya langsung ngejerit kayak gitu. Seingat saya tuh masih dalam mimpi itu tuh masih gendong kucing.